Latihan soal tentang asam basa menurut Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Yuk kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal pertama yaitu jika ada suatu reaksi antara amoniak dengan air. NH3, amoniak, dan air menghasilkan ion NH4+ dan OH-. Di sini kalian harus bisa menentukan siapa asam dan siapa basa dan bisa menentukan juga mana pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Jadi yang pertama kita buatkan lagi ya. Buatkan lagi NH3, kemudian H2O, berarti ini akan membentuk NH4+ plus OH-. Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, ingat definisi dari asam menurut Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu apabila dia bisa menyerahkan proton atau H+-nya kepada spesies yang lain atau senyawa yang lain. Nah, perhatikan di sini, yang ini hanya 3. Lalu yang ini hanya ada 2. Nah, ternyata setelah reaksi, di sini yang NH3 berubah menjadi NH4, sementara H2O berubah menjadi OH. Nah, berarti kalau kita perhatikan dari yang sini, spesies yang bereaksi, mana yang memungkinkan melepas H+-nya? Apakah NH3? Kalau NH3 yang melepas H+, otomatis akan di sini menjadi NH2, kan? Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, berarti air yang melepas. Artinya ketika air yang melepas, berarti dia sebagai asam. Nah, artinya yang ini menerima kan? Berarti dia sebagai basa. Nah, kita perhatikan sekarang yang ini. Kita balik. Kita balik ya. Jadi ini ya ke sini. Kita balik. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, mana sebagai asam? Harus ini. NH4+. Awalnya hanya 4, menjadi 3 ke sini kan? Baliknya. Kalau dibalikan loh ini ya. Maka ini sebagai asam. Nah, asamnya bukan hanya asam saja, tetapi suka disebut sebagai asam konjugasi atau asam konjugat. Otomatis yang sebelahnya adalah sebagai basa konjugasi. Kalau pertanyaannya cuma itu doang, itu saja, maka berarti kita sudah bisa. Oh, ini sebagai basa, NH3 sebagai basa, H2 sebagai asam, NH4 sebagai asam konjugasi, dan OH- sebagai basanya konjugasi. Kalau ditanyakan pasangan asam basa konjugasi, maka kalian bisa menentukan yang seiras. Jadi misalnya ini basa seiras dengan asamnya, yaitu NH4+. Jadi bukan ini asam basa ini loh, asam basa konjugasi, bukan ya. Jadi kalau misalnya mungkin ini nih asam basa konjugasi, ini salah ya. Jadi ini asam bukan pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi itu harus yang satu dari sebelah reaksi, satu lagi sebelah yang hasil reaksi. Inilah yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua sama halnya seperti tadi. Yang ditanyakan adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi kita tulis ulang. CH3COOH. Nah, perhatikan ya ini dengan HCl. Kalau menurut Arrhenius ini kedua-duanya adalah asam, ya.
Nah, tapi kita perhatikan di sini mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa ketika dia bergabung. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, berarti kita lihat lagi seperti tadi ya. Yang seiras adalah ini. Ya kan? Nah, itu yang seiras, yang ini sama yang ini. Nah, jadi kalau begitu, mana yang asam? Sudah terpasti ini. Ini kan asamnya. Kenapa? Asam dia kehilangan. Kehilangan H plusnya. Ini kan hilang H plusnya nggak ada. Jadi ini sebagai asam. Artinya si H ini dihibahkan kepada CH3COOH terlihat di sini. Nah, jadi ini terlihat kan hanya menjadi ada 2. Nah, berarti yang ini sebagai basa. Nah, berarti kalau misalnya yang ini basa, yang ini nggak basa lagi, tetapi harus asam. Berarti yang ini sebagai basa. Jadi, kalau kita perhatikan, misalnya ibu mana pasangan asam basa konjugasinya? Nah, jadi yang ini. Ini sebagai asam basa konjugasi atau pasangan asam basa konjugasi. Sementara yang ini sama yang ini adalah pasangan asam basa konjugasi yang lain. Jadi perhatikan oleh kalian, asam basa konjugasi itu yang seiras. Jadi ketika misalnya kalau asam basa itu harus seiras. Jadi kalau HCl pasti dengan Cl- gitu ya. CH3COOH dengan CH3CO- atau CH3COOH 2+ gitu ya. Nah, itu untuk yang asam basa konjugasi. Soalnya model seperti berikutnya soal yang ketiga, ini akan dibahas tentang bagaimana menjelaskan NaOH dengan HCl yang bertindak sebagai asam basa dari teori Lewis ya. Jadi kita perhatikan sekarang NaOH. Jadi di sini O-nya kan memiliki, nah ini dia, memiliki pasangan elektron bebas. H dengan Cl. Cl sebenarnya juga ada di sini ya. Tapi lebih cenderung yang akan dihibahkan adalah yang ini. Nah, jadi dia ke sini. Nah, ya kan? Jadi yang lepasnya Na-nya lepas Na plus gitu ya. Kemudian di sini ada H O H gitu ya, HOH yang tadi kepincut gitu ya atau ketarik dan di sisanya juga ada Cl-. Karena apa? Karena OH dengan H ini bergabung. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari NaOH ini ada satu pasangan elektron bebas yang diberikan ke H. Artinya yang NaOH ini sebagai basa Lewis. Sementara yang ini sebagai asam Lewis. Nah, gitu ya. Jadi itu contoh soal berikutnya tentang asam basa dari Lewis. Jadi Lewis itu sebenarnya ini contohnya Ibu masih berkutat dengan yang seperti Arrhenius ya, NaOH ada OH-nya gitu, HCl ada H-nya gitu. Itu seperti itu tetapi bisa dijelaskan. Jadi artinya tidak tertutup gitu bahwa ketika Arrhenius Arrhenius aja tidak bisa dijelaskan oleh Lewis. Ini bisa dijelaskan oleh Lewis. Adalah tentang jika ada reaksi antara H2O dengan CO2. Jadi lagi-lagi kita punya OH kita gambarkan aja lah ya tadi mah nggak digambarkan ke Ibu ya. Ini gambarkan kayak gini. Kemudian C O. O pun punya ya di sini. Nah, kan gitu ya. Nah, memiliki pasangan. Nah, tetapi ternyata yang ini diberikan ke sini. Set.
Jadi bukan yang kebalikannya itu ke sana, enggak. Tetapi ini yang diberikan. Jadi kalau begitu, air di sini sebagai basa Lewis karena memberikan satu pasang elektron bebasnya. Terus ini gimana jadinya? Maka yang ini, yang ada di sini ke sini. Lari elektronnya. Sehingga di sini akan terbentuk antara gitu ya. Jadi ada reaksi antara. Ini reaksi antara namanya. Ini jadi min. Kemudian yang ini O tetap ya seperti ini. Ini antara. Dan nanti ketika dia yang ini kan ada posisi antara seperti ini, maka ini akan loncat ke sini elektronnya dan yang ini akan loncat ke sini untuk yang elektronnya. Sehingga dihasilkan reaksi, bukan reaksi ya, tapi ini gambar Lewis-nya gitu ya kan waktu kelas 10 ya. Kalian kan waktu kelas 10 tentang Lewis ya. Nah, jadi ini sudah sebenarnya. Nah, jadi ada seperti ini. Iya. Jadi semuanya masuk di hukum oktet dari Lewis gitu ya. Jadi ini adalah mana spesi asam, mana spesi basanya. Jadi yang ini tentu saja spesi basa menurut Lewis karena tadi satu pasang elektron bebasnya diberikan kepada CO2. Berarti kalau begitu CO2 sebagai apa? Sebagai asam Lewis. Nah, itu adalah beberapa contoh soal yang bisa Ibu berikan tentang pengertian atau contoh dari arti asam basa menurut Bronsted, Lowry, dan Lewis.